Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 3 Kalianda, yang saya hormati Bapak Wakil Guru SMP Negeri 3 Kalianda, serta Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Kalianda yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahun berikutnya akan datang puji syukur kehadirat Allah, karena pada siang hari ini kita bersama-sama diberikan lapangan waktu untuk dapat mengikuti acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 3 Kalianda. Untuk membuka acara ini, marilah kita sama-sama dengan membaca naskah. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Lampung Selatan yang akan dipimpin oleh Ibu Erna. Kepada Ibu, kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hidup
Selanjutnya, sambutan kami mintakan kepada Ibu Sri Wahyuni SPD untuk menyampaikan sambutan pada acara hari ini. Kepada Ibu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami pun terima kasih Bapak Ibu yang pada hari siang acara ini Bapak Ibu semua di sela-sela kesibukannya menunaikan kewajiban mengajar ini menyempatkan diri untuk mengumpulkan dalam kegiatan destinasi aksi nyata untuk dari program kerja PDB calon guru penggerak kita, yaitu Bapak Budi Setiawan dan Ibu Rida Royani yang dilakukan pada siang hari ini. Bapak Ibu tidak mengurangi semangat kita semua dalam berinovasi di dalam pendidikan untuk berkarya dan mencerdaskan anak bangsa. Mari kita semua mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan diseminasi ini adalah program kerja yang wajib dilaksanakan oleh PGP di dalam melaksanakan program kerja yang kita ataupun dilaksanakan di sekolah kita ini tentunya perlu kolaborasi dari Bapak Ibu semua, sehingga apa yang nanti akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak di sini akan berjalan dengan lancar dan ilmu yang ada yang didapatkan juga akan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua untuk kemajuan sekolah kita. Ini ya Bapak Ibu, aksi nyata ini dilaksanakan pada modul 1.4.A9, yaitu tentang budaya positif. Apa isinya, apa kegiatannya nanti akan disampaikan oleh Bapak Budi Setiawan juga Ibu Rida Royani dalam kesempatan kali ini. Harapan saya semoga dengan kegiatan diseminasi ini yang berfokus pada tentang budaya positif akan memberikan gambaran, akan memberikan motivasi kepada Bapak Ibu semua di dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan juga dapat dijadikan sebagai acuan literasi untuk kegiatan pembelajaran Bapak Ibu selanjutnya. Mungkin pengantar dari saya tidak panjang lebar karena kegiatannya juga nanti waktunya terbatas, kita harus kembali lagi ke kelas kita masing-masing. Ya, untuk pembukaan hari ini saya berikan sekian, kurang lebihnya saya mohon. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan waktu sepenuhnya nanti saya serahkan kepada Pak Budi dan Bu Rida selaku pengarang. Terima kasih. Terima kasih banyak atas sambutannya. Selanjutnya acara ini penyampaian diseminasi budaya positif di SMP Negeri 3 Kalianda oleh calon guru penggerak angkatan 9 Pak Budi Setiawan SPDI dan Ibu Rida Royani SPDI. Silakan Bapak Ibu menyampaikan diseminasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya billahi allazi na'ama ta'ilma darajat sallallahu alaihi. Yang saya hormati Ibu Sri Wahyuni selaku Kepala SMP Negeri 3 Belanda, dan yang saya hormati Bapak Edwin Natawijaya selaku Wakapolres SMP Negeri 3 Belanda, dan yang saya hormati Bapak Ibrahim selaku Wakakasiswaan, namun beliau lagi berhalangan karena ada acara yang sedang dilaksanakan. Dan yang saya hormati rekan saya Ibu Ida selaku CGP juga angkatan 9, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dewan guru semuanya. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan, yang telah memberikan fasilitas kepada kita semua, sehingga kita hingga detik hari ini bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita selama dulu. Kemudian yang kedua, salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Insyaallah kita salatul umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dan saya hormati, izinkan saya di sini menyampaikan untuk memaparkan tentang diseminasi di SMP Negeri 3 Belanda. Namun pada hakikatnya Bapak Ibu, kami di sini membawakan tentang materi ini adalah kita untuk sharing sama-sama, ya. Bukan berarti kami yang paling pintar, paling hebat, tetapi kami sedang melaksanakan tugas atau kewajiban melaksanakan program, salah satu program dari CGP, yaitu diseminasi aksi nyata modul 2.1. Modul 2.1 ya Bu ya, bukan 1.4 ya. Modul 2.1 aksi nyata 1.4 ya, tapi modulnya yang kedua ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini ada intro, sekilas informasi penyemangat ya, penyemangat daripada supaya meresap ke dalam jiwa kita ya. Selanjutnya mari kita lihat. Nah, ini adalah yang berdua, yang sebelah kanan adalah saya sendiri, kemudian yang sebelah sini ada Ibu Rida. Di sana ada keyboardnya ya, sesuai dengan momennya di aksi 2.1 CGP angkatan 9 ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang akan saya sampaikan modulnya adalah tentang aksi nyata modul 14A9 A.9 ya. Modul 2.1 ya. Ya. Budaya positif ya, tentang budaya positif di sekolah. Nah, yang akan saya sampaikan, akan saya paparkan sama Bapak Ibu adalah tentang konsep inti budaya positif ya. Ya, Bapak Ibu. Ya. Ya Bu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya. Di sesi pertama ini yang akan saya sampaikan adalah perubahan paradigma belajar. Tetapi sebelum kita memasuki materi paradigma belajar, mari kita berdiri dulu sama-sama. Berdiri semua. Ya, silakan cari pasangannya masing-masing. Ya, berdiri cari pasangannya masing-masing. Bu Dina juga boleh dengan pasangannya. Kalau nggak ada pasangan, cari pasangan. Tapi kayaknya pas. Ya, pas. Bisa
Ya, ini perannya adalah, ya diperhatikan dulu peraturannya. Perannya ada si A dan ada si B. Ya. Jadi perannya, silakan kalian berpasang kamu dengan Pak Rendra. Terserah nanti apa Rendra yang jadi A, kamu jadi B, terserah ya. Siapa yang jadi A, jadi B, silakan. Ditentukan dulu siapa yang A, siapa yang B. Ya. Syaratnya, peraturannya atau perhatikan Bapak Ibu, si A itu menggenggam tangannya, jadi tangannya digenggamkan. Si A. Ya. Si A, siapa yang merasa si A? Kamu? Ya, berarti si Rendra si B ya. Nah, si A ini ketika dia menggenggamkan tangan, bayangkan sama Bapak Ibu, yang ada di genggam kalian itu adalah sebuah benda yang sangat berharga. Ya. Bayangkan, misalnya cincin apa pokoknya ya. Ada benda yang sangat berharga di genggaman tangan Bapak Ibu sekalian itu. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk si B. Si B ini dia merayu, menggoda, pokoknya membujuk bagaimana si A ini genggamannya dibuka. Jadi si B ini berusaha ya. Si B berusaha membujuk temannya si A, apapun caranya dibujuk supaya tangan ini dibuka. Bisa dipahami? Ya. Kalau sudah bisa dipahami, ya. Kemudian saya bilang digenggam si A ya. Nah digenggam, kemudian nanti yang si B berusaha ya. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Ketika saya panggil, ya langsung bertahan, jangan sampai banyak bertahan. Kemudian si B berusaha, tetapi nanti sebaliknya juga gantian. Bisa dipahami? Ya, baik. Ketika saya bilang si A, berarti kalian sudah mulai bergerak. Oke. Ya, harus berhadapan. Ya, usahakan sesuai dengan gaya. Kayak sini kata-katanya. Siap Bapak Ibu? Kalau sudah siap, ya, kalau sudah siap, silakan posisinya yang sudah matang. Ya, dimatapkan dulu posisinya. Ya. Sudah siap? Ya. Oke. Kalau sudah siap, saya bilang sekarang Bapak nanti. Ya. Oke. Ya. 1, 2, siap. Silakan dirayu dengan cara bagaimanapun supaya tangannya dibuka. Usahakan dibuka. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada ibu sekalian. Bagaimana? Silakan berusaha mempertahankan diri. Ada yang membuka? Ada yang berhasil membuka? Tidak berhasil. Kalau tidak berhasil, silakan tidak membuka. Oke, kita selesaikan. Kemudian gantian. Gantian. Si B jadi si A. Ya, serah pokoknya mau gaya apa boleh. Yang penting pertahankan. Ya, gantian. Ya, silakan. Gantian. Si A-nya gantian. Ya, silakan dimulai. Bilang sih, awas pulang ke Guanter ya. Pulang ke Guanter. Ya, silakan makanannya, minumannya sambil dinikmati, nggak apa-apa. Ya, kita santai aja acaranya, kita sharing aja ya.
Mana minumnya Pak? Sesi pertama ini yang saya akan memaparkan tentang konsep inti budaya positif. Ya. Nah, konsep inti budaya positif ini ada 8 poin Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru, ada nilai 15, ada segitiga restitusi. Inilah beberapa konsep inti budaya positif. Ya. Nah, dari permainan tadi yang Bapak Ibu lakukan tadi itu sebetulnya punya makna yang luar biasa. Si A dia berusaha, dia mempertahankan genggaman tangannya, karena di dalam tangannya ini ada benda yang dianggap berharga. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Dari kegiatan tadi, dari permainan tadi, walaupun besarnya simpel, tapi itu maknanya luar biasa. Artinya apa? Ada yang mau menanggapi? Silakan Pak. Dari permainan tadi, ada si A, ada si B. Si A mempertahankan, sudah dibujuk dengan segala cara, dia kita mempertahankan genggaman tangannya. Dengan si B juga membujuk dengan berbagai cara. Kemudian sebaliknya juga. Kenapa begitu? Pertanyaannya, kenapa dia genggam tangannya? Mempertahankan apa? Karena dia mempertahankan hal yang kita punya. Kenapa harus dipertahankan? Penting berharga. Ada lagi berdiri? Tanggapannya apa? Biar materi masuk dari permainan tadi. Kenapa si A mempertahankan? Sebetulnya nggak mesti mempertahankan. Agar tidak dipengaruhi oleh si B, ya bisa juga. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menanggapi atau merespon tadi dari permainan tadi? Tidak ada. Nah, dari permainan tadi ada benang merahnya yang bisa kita ambil. Apa yang bisa kita ambil? Si A ini mempertahankan genggaman tangannya karena dia menganggap ada benda yang berharga buat dirinya. Ini berusaha, walaupun sudah dibujuk sekali pun dihina, dicaci maki, tetap dia pertahankan. Apa maksudnya? Maksudnya posisi kontrol itu ada di diri kita, bukan ada di orang lain. Jadi posisi kontrol itu ada di diri kita, bukan ada di diri orang lain. Nah, inilah paradigma yang perlu kita rubah. Perubahan paradigma belajar. Artinya kita harus keluar. Kita harus keluar dari zona yang selama ini kita jalani. Kita harus keluar dari zona nyaman yang selama ini kita berjalan. Ya. Kenapa begitu? Karena pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kuncinya ini Bapak Ibu, berdiferensiasi. Kunci inilah paradigma baru yang akan kita terapkan di dunia anak didik kita, di peserta didik kita. Kita gunakan konsep berdiferensiasi. Tetapi berdiferensiasi itu bukan melulu dia setiap waktu, setiap hari dia harus mendiagnostik, kemudian mereka semua kendala-kendala, semua apa yang ada terjadi di kelas tidak. Ya, minimal kita harus konsisten. Ya. Kenapa begitu? Karena Bapak Ibu kita posisinya bukan di awal pembelajaran. Kita sudah memasuki semester 1, tapi sudah di ujung ya. Ya, sudah di ujung. Bukan di bulan pertama pembelajaran. Nah, jadi artinya berdiferensiasi ini adalah beragam metode yang akan
kita terapkan kepada anak didik kita, tetapi yang penting di sini adalah konsistensi kita kepada peran kewajiban kita sebagai guru. Ya. Ini yang mesti kita lakukan. Tidak mesti harus lengkap, tetapi paling tidak ada konsistensi dari apa yang sudah kita lakukan. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Kemudian selanjutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, kita selama ini seperti ini Bapak Ibu. Posisi di belakang. Di sini ada kunci. Ya, di depan ini adalah siswa. Guru ini digembok dari belakang. Ya, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kita posisinya di sini Bapak Ibu. Terjadi miskonsepsi. Ya, perhatikan. Oh, ini kurang jelas saya. Maaf saya duduk aja ya. Karena mata sudah jelas. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah Bapak Ibu adalah tentang pendekatan teori kontrol kepada bukan teori kontrol, maksudnya tentang pandangan kita terhadap dunia. Kalau itu berdasarkan stimulus respon, ya realitas itu sama. Kalau berdasarkan stimulus respon, kemudian semua orang melihat itu hal yang sama. Jadi orang memandang sesuatu itu terhadap permasalahan itu sama. Itu stimulus respon. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sikapnya stimulus respon. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk yang dilakukan oleh seseorang atau siswa kita akan sebuah kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kita menganggap dalam stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian selanjutnya pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Wujudan gagal ada unsur pemaksaan di sana. Kemudian ada model berpikir menang kalah. Ini sifat stimulus respon. Kemudian teori kontrol tentang dunia yang mestinya kita lakukan sekarang adalah realitas itu sesuai dengan kebutuhan yang berbeda. Ya. Jadi maksudnya kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kemudian setiap orang itu memiliki gambaran tidak berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti bermain tadi Bapak Ibu. Ya, posisi kontrol ada di A, bukan di B. Ya. Selama ini tidak bisa di A, bisa di B. Jadi posisi kontrol itu ada di diri kita. Ya. Kemudian selanjutnya disiplin positif Bapak Ibu ya, karena kita tentang yang saya paparkan pada hari ini adalah tentang budaya positif ya. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, tentang disiplin positif ini, ya, disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Pertanyaannya, sama tidak disiplin dengan peraturan yang harus kita kerjakan? Berbeda sama nggak berbeda? Berbeda ya. Disiplin positif. Ya. Sama nggak? Sama, berbeda.
kita selalu memaknai disiplin positif itu adalah datang tidak terlambat, masuk kelas tepat waktu, ya. Melaksanakan tugas-tugas, ya, itu disiplin. Baik, tapi nah, dari disiplin positif itu Bapak Ibu sekalian, ada nilai-nilai kebajikan yang mesti kita terapkan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah artinya adalah nilai-nilai kebajikan yang universal, disiplin positif, budaya positif. Ya. Nanti ada keyakinan nanti sampai lagi ya. Nilai-nilai kebajikan ini universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, kemudian ada bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Ini nilai-nilai kebajikan positif. Ya. Kebajikan universal maksudnya tidak dipengaruhi oleh agama, suku, ras, dan siapapun. Ini sifatnya universal, tidak ada pengaruh dari pihak agama. Ya. Kemudian ada yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Ya, nilai-nilai kebajikan itu memang sudah tercover secara keseluruhan di dalam profil pelajar Pancasila sesuai yang dicita-citakan oleh Ki Dewantara, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dan kebinekaan global, gotong royong, motivasi, kreatif, dan benar kritis. Inilah nilai-nilai kebajikan utama yang ada di P5 yang sudah kita laksanakan juga di program P5 di sekolah kita. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai positif itu akan terwujud manakala kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Ya, selanjutnya saya jelaskan masalah kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ya, sebab kalau tidak terpenuhi, nah ini, ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, yang pertama adalah bertahan hidup. Ketika manusia, ya, dia tidak terpenuhi baik itu dari segi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan, maka akan menjadi sebuah masalah. Ya, ini apabila tidak terpenuhi. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini bila tidak terpenuhi maka akan menimbulkan sebuah permasalahan. Apa sih 5 kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa terima. Ya. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan dan yang kelima kesenangan. Yang pertama bertahan hidup. Maka anak-anak kita Bapak Ibu sekalian, wajar kalau seandainya mereka itu kadang-kadang sekolah tidur. Yang pertama mereka sudah tidur, sudah mengantuk. Mungkin ada satu sisi kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dari mereka. Mungkin dari segi bertahan hidupnya yang masih goncang. Ya, pakaian yang ada hanya pakaian sekolah. Kemudian pakaian sehari-hari terbatas. Kemudian mereka sibuk membantu orang tua bekerja. Inilah kadang-kadang juga menyebabkan gangguan-gangguan kepada siswa kita, sehingga mereka sekolah tidak tertib, ada yang datang terlambat, kemudian juga sekolahnya sampai sekolah sudah tidur. Ya, mungkin itu pengaruhnya, karena ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima.
Ya, mungkin juga kasih sayang pada anak-anak didik kita ini juga kita tidak terpenuhi, sehingga mereka ke sekolah mereka banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan. Ya, di sekolah mereka berkelahi, melampiaskan tidak terpenuhi rasa kasih sayang itu, mereka mencari atau melampiaskan dengan teman-temannya dan lain sebagainya, tapi dengan cara-cara yang menyimpang. Inilah disebabkan oleh kebutuhan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, biasanya kalau siswa kita itu punya jiwa memimpin, satu kali dia gagal atau kurang dihargai oleh guru, maka dia akan berusaha. Ini kalau dia ada jiwa memimpin, maka dia akan berusaha. Satu kali dia tidak dihargai, maka dia akan berusaha. Tapi dia kecewa kalau kemudian dia akan berusaha untuk baik terus, untuk baik. Itu kalau dia punya jiwa memimpin, ya. Kemudian selanjutnya kebebasan. Mungkin di pelajaran matematika ada siswa yang bawaannya ngantuk, ya, atau dia mainan terus. Mungkin itu disebabkan dia tidak bebas. Bukan itu, bosan maksudnya. Bosan karena caranya begitu terus, ngajarnya begitu, aja dia bosan. Anak-anak itu main-mainan, ada yang tidak ada yang mau boleh sebagainya. Kemudian ada kesenangan. Mereka juga tidak terpenuhi kebutuhan kesenangannya, bermainnya tidak terpenuhi, humornya tidak terpenuhi, antusiasmenya juga tidak terpenuhi. Akhirnya mereka mencari kesenangan di sekolah. Sekolah adalah tempat bermain, mencari kawan. Ya, itulah beberapa kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Ya. Kemudian selanjutnya motivasi perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan. Sudah sampai ke sini dulu. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, seperti kita berangkat sekolah, kita sebagai seorang guru, apakah kita tepat waktu berangkat ke sekolah? Ya, itu motivasi kita ke sana, ya, untuk mencari kenyamanan, untuk mencari posisi aman. Ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Apakah kita ingin mendapatkan penghargaan? Apakah kita disiplinkan ingin mendapatkan imbalan? Kemudian selanjutnya untuk mencari orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apakah kita mengharapkan pujian, penghargaan? Ya. Mari kita lihat posisi kita dengan Bapak Ibu. Ya. Posisi kita lihat di sini. Kita posisinya di mana? Gayanya. Ya. Mari kita lihat. Di sana ada hukuman. Apakah kita posisinya sebagai penghukum yang selalu tidak merencanakan alias tiba-tiba? Ya. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan dalam hukuman. Ya. Kemudian yang ketiga bersifat satu arah, kita aja pokoknya yang harus diikuti. Kemudian berupa hukuman fisik, tidak nurut main tangan, ya, atau main fisik. Kemudian sebagai konsekuensi, posisi konsekuensi tidak terencana atau disepakati sama seperti tadi ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman, murid tidak pernah nyaman. Ya. Sikap guru selalu memonitor murid, dipantau terus, dimonitor terus, ya. Kemudian ada posisi yang ketiga namanya restitusi. Ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itulah namanya restitusi. Ada proses kok, ya. Ada proses, ada ruang. Di sana kita tujuannya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya kita ini setiap manusia sudah pasti pernah berbuat salah. Kita melarang murid terlambat, kita juga pernah terlambat.
Artinya semua pernah berbuat salah. Siapapun posisinya pernah berbuat salah. Pimpinan nggak mau tahu, pokoknya tepat waktu. Ini pelajaran menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sana ada kolaboratif nanti dijelaskan sama Bu Lida, luar biasa nanti ya, akan lebih dalam lagi ya. Jadi di sana ada proses kolaborasi. Kita berkolaborasi dengan murid yang ada masalah. Jadi jangan kita sebagai guru begitu berdiri di depan kelas dan pasang muka seorang. Ya, selama ini konsep kita begitu, Bu. Apalagi zaman dulu luar biasa. Guru saya dulu juga begitu, namanya Wahidin Logis. Itu ustaz saya, Bu. Wah, luar biasa, Bu. Itu ustaz saya itu dia berdiri di depan kantor, belum bicara, dia bubar. Saking takutnya. Ya. Belum apa-apa, itu pegang mic. Jadi saya waktu sekolah dulu nongkrong di depan restoran ini, ya. Pak Wahidin ini, begitu dia sudah berdiri di depan kantor, itu sudah dia bubar semua. Ya. Saya nggak tahu dia pakai apa triknya, tapi itu luar biasa. Belum berbicara, belum melangkah kaki sudah bubar. Itu yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua begitu. Iya, kami sudah dengan semua sudah SMA ya. Berarti dia punya energi yang luar biasa ya. Wah, kekuatan yang luar biasa dia. Belum mau berubah. Tidak masuk sekolah, ya. Jadi ada proses kolaboratif di sana. Jadi ketika kita menemukan siswa, ketika kita menemukan murid di kelas yang bermasalah, apapun bentuk masalahnya, inilah yang kita gunakan konsep restitusi. Memberi ruang kepada mereka untuk memperbaiki kesalahan. Karena pada dasarnya setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Itu harapannya seperti ini. Kita panggil. Kalau dia tidak pikir Pak, sejadwalnya apa? Kita tanya. Iya. Kita tanya. Nanti ada aturan di sana. Nanti akan sampai oleh pemerintah. Nah, setelah ada kolaborasi, tanya jawab dengan siswa yang bermasalah. Kemudian nanti kita tanyakan penyebabnya apa. Kemudian kita juga kasih motivasi kepada beliau untuk menyadari bahwa dia berbuat salah. Kemudian kita kasih solusi. Kemudian kita kasih keyakinan kelas ya kita ya. Kita kasih keyakinan kepada dia. Kita munculkan kembali rasa keyakinan kelas dia. Jadi nanti ada konsep keyakinan kelas, ada masalah di kelas ya. Nanti tampilkan oleh beliau. Nah, setelah diberikan tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas atau di sekolah, maka anak tersebut nanti akan lambat laun dia akan menjadi. Nah, posisi kita apakah sudah sampai di sana? Ya, ini yang harus kita pelajari berbeda. Dan insya Allah inilah yang harus kita praktekkan ke depan. Mudah-mudahan sekolah kita SMP Negeri 3 sekolah yang nyaman, ya. Nyaman belajar, siswa nyaman, gurunya juga nyaman, tidak ada interogasi, tidak ada keroyokan, ya. Tetapi kalau kita gunakan restitusi, insya Allah, murid juga akan terkesan berperu. Ya. Selama ini kita mengambil sebuah keputusan, itu ada di tangan guru. Guru mengambil anak yang bermasalah, dibawa ke ruang guru, disidang di sana. Langsung divonis anak ini bermasalah, anak ini berbuat salah. Kemudian panggil orang tua. Selama ini kita begitu. Ya, harapan kami sama-sama mengajak. Mari kita gunakan konsep restitusi. Mudah-mudahan nanti anak yang bermasalah akan lambat laun berubah. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Guru itu sama dengan petani. Ya. Sama dengan petani. Petani itu dia mencari bibit. Kalau dia menghasilkan misalnya tanaman jagung, kalau dia menghasilkan tanaman jagung yang berkualitas baik, maka dia akan mencari bibit yang bagus. Tapi ada juga seorang petani
yang dia menanam bibit yang seadanya, beli dari pasar atau beli apa ya, yang seadanya ditanam, tetapi dia tumbuhnya juga bagus. Ada yang seperti itu. Nah, artinya apa? Dari dua kasus ini, artinya kalau kita kolerasikan dengan anak didik kita, peserta didik kita, apapun bawaan anak didik kita, itulah sasaran binaan kita. Itulah sasaran didikan kita. Jadi tugas kita sebagai guru sama seperti tadi, menanam bibit di tempat yang sama, kemudian kita pelihara, kita pupuk, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Itu tugas kita sama dengan tadi. Jadi kita nggak bisa merubah kodrat, kita nggak bisa merubah kodrat. Kodrat anak itu nggak bisa kita ubah. Tugas kita guru adalah sebagai untuk membimbing anak siswa kita itu mau jadi apa ke depan. Tugas kita hanya membimbing, memelihara, merawat di sekolah. Tetapi kita tidak bisa merubah kodrat. Tidak bisa. Yang berhak merubah kodrat anak adalah Allah yang menciptakan. Kita sebagai guru hanya bertugas merawat, sama dengan petani, bertugas merawat. Sudah diberikan bibit yang bagus, kemudian dirawat. Ada juga petani yang beli bibit seadanya, tetapi dia dengan tekad yang kuat, keyakinan yang kuat, dan niat yang tulus, dirawat menjadi tanaman yang luar biasa. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Artinya kita juga sebagai guru tidak ada kata tidak bisa. Semua murid yang kita hadapi, apapun Bu ya seperti Pak Ibu cerita pernah cerita anak begini, kemudian Ibu Muti juga kemarin, anak nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak nyambung juga dikasih pelajaran. Itulah murid yang kita hadapi. Apapun potensi yang ada di depan kita, di kelas kita sebagai wali kelas, itulah murid yang harus kita didik. Maka di sini diferensiasi berperan. Ya, metode pembelajaran diferensiasi berperan sangat. Artinya, nah bagaimana kita menerapkan metode diferensiasi? Misalnya siswa ada sejumlah siswa segini, ya jumlahnya segini. Ada satu dua anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran kita. Menulis tidak bisa, membaca tidak bisa, ya. Atau dia hanya menulis yang tidak bisa, atau membaca dia tidak bisa, menulis bisa. Maka di sini kita jangan memberikan pelajaran yang sama. Jangan memberikan metode pembelajaran yang sama kepada siswa. Kita pukul rata semua. Atau misalnya murid yang lebih pintar atau di atas rata-rata itu diberi soal yang lebih banyak, itu juga salah. Yang kurang itu diberi soal sedikit. Yang lebih pintar diberi soal yang banyak, itu juga berbahaya. Yang pintar diberi soal yang banyak, nanti kalau lama-lama dia bosan. Publik ini mentang-mentang saya dapat terus lama-lama jenuh juga kan, jenuh juga siswa kita. Yang pintar ditambah, jadi dari tadinya 10 soal tambah jadi 20, tambah lagi 30, lama-lama bosan tuh, yakin saya. Ya. Kemudian kalau soalnya tidak dipukul rata sama, itu juga salah. Yang kurang-kurang tambah malas, gak nyambung. Ya. Jadi intinya kita cari celah bagaimana siswa yang mempunyai kemampuan yang kurang tadi, kita gunakan cara-cara yang sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan mata pelajaran yang kita ajarkan, ya, sehingga nanti siswa yang ada di kelas kita bisa menyerap sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Itulah tujuan kepada guru yang mendekati, guru berpihak pada murid. Ya, itu guru berpihak pada murid. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita terbatas dan selebihnya saya serahkan kepada Bu Rida untuk melanjutkan materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Didi Setiawan. Baik, Bapak Ibu, saya mohon berdiri saja melanjutkan dari presentasi ini. Baik, kita lihat di layar itu adalah 5 posisi kontrol guru. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Didi, bahwa kita ini sebenarnya memuaskan pada diri murid ya Pak Bu. Dan di sini kita memiliki 5 fungsi kontrol. Mana kita sudah pernah, terutama saya sudah pernah ini semua. Bahkan ini seringnya kita itu menghukum. Menghukum ini maksudnya adalah sebagai guru ketika murid kita menghadapi masalah, kita langsung menghukum. Kamu kesalahannya ini tidak menggunakan seragam, ataupun kesalahannya tidak mengerjakan tugas, maka hukumannya adalah ini. Kita suruh misalnya push up, kamu push up 100 kali, seperti itu adalah posisi hukum. Hukumannya tidak sesuai dengan kesalahannya, jadi secara tiba-tiba dan tidak sesuai. Yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Jadi seorang guru kita memposisikan kita dari anak itu dari sisi dalamnya. Sisi dalamnya gimana? Kita minta supaya dia itu merasa saya salah. Ini seperti kalau kita lagi malam-malam pramuka itu ya. Nah, kalau malam pramuka itu kita kadang begini, kalau sebelumnya ibu ayah, atau di dalam pembelajaran kita begini, kalau ada siswa yang buat salah, kita bilang kamu kok menjalankan ibu? Jadi kita seperti memelas ya, supaya mereka itu merasa bersalah dan harapannya dengan rasa bersalah mereka itu mereka bisa memperbaiki perilaku mereka. Kemudian yang ketiga adalah teman. Nah ini adalah basicnya supaya mereka terbuka kepada kita. Tapi kalau mereka terbuka sama mereka, kadang-kadang mereka tidak bisa menghargai anak-anak, tidak bisa menghargai gurunya karena sudah terlalu akrab. Itu juga yang harus kita jaga. Ini penting untuk supaya mereka terbuka, tapi kita juga harus bisa menjadi manajer, nanti ada menjadi manajer. Kemudian kalau pemantau ini kita berikan konsekuensi. Ya, konsekuensi kita kalau itu berbuat salah, kita bilang, nah ini salah. Jadi konsekuensi yang harus kamu lakukan adalah B. Jadi kalau kesalahan tidak menggunakan topi, maka konsekuensinya kamu adalah topi atau kamu mengerjakan tugas. Tapi gurunya harus kamu harus kalau gurunya tak tahu biasanya gurunya ini yang terbalik dari kelimanya adalah posisi manajer. Karena di posisi manajer ini nanti kita akan menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan anak itu, kita menumbuhkan motivasi internal. Jadi bukan karena eksternal. Siswa itu melakukan apa yang menjadi tugas mereka bukan karena disuruh oleh gurunya, bukan karena tidak enak dengan gurunya, tapi karena mereka memiliki tanggung jawab sebagai seorang siswa. Maaf Pak Budi, bisa dilanjut ke yang selanjutnya. Nah, ini adalah contoh kasus dari contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kalau menjadi penghukum, maka dengan kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera adalah hormat bendera selama 1 jam. Tidak ada ya ini hormat bendera selama 1 jam itu tidak boleh dijeda, tidak boleh istirahat sebelum 1 jam selesai. Nah itu adalah posisi penghukum seorang guru. Kemudian yang kedua, kalau seorang guru itu memposisikan dirinya sebagai pembuat merasa bersalah, maka guru itu akan mengatakan begini, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu, berapa kali Ibu dikasih tahu kamu itu selalu mengecewakan Ibu. Itu posisinya adalah membuat merasa bersalah. Jadi dengan begitu diharapkan dia berubah. Tapi ya itu tadi karena ini motivasinya adalah eksternal,
Ya tergantung dia berubah enggak. Hanya tahu. Selanjutnya, kalau memposisikan diri sebagai teman, maka yang dikatakan oleh kita sebagai guru itu ya sebagai teman. Ayo dong ikut aturan sekolah. Maaf dulu. Tolong ibu ya sudah nggak apa-apa. Kayak tadi dia bilang. Jadi apa ya lebih soft. Tapi kalau anaknya gagal, ini ya nggak ada. Besok-besok lagi itu lagi ya. Kalau sebagai teman. Nah, kalau sebagai pemantau ini dikasih konsekuensi. Nah, yang akan dikatakan oleh gurunya itu adalah kamu sudah melanggar pelanggaran sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Jadi dia sudah tahu nih kalau apa yang dilanggar. Yang dilanggar dia tidak memakai atribut lengkap saat masyarakat daerah. Maka yang harus dilakukan adalah dia harus mulai dikoperasi. Karena kita punya koperasi ya, dia harus dikoperasi dan jangan hilang lagi. Ujungnya sih ya jangan hilang lagi gitu ya. Itu kalau sebagai pemantau. Nah, posisi terbaik dari 5 posisi kontrol ini adalah posisi manajer. Selanjutnya Pak Budi. Nah, di sini kita tanya dulu nih, kamu tahu apa salah kamu? Jadi dia sendiri mencari, dia sendiri menjawab sebetulnya apa kesalahannya. Ketika dia sudah tahu kesalahannya, dia harus tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Dan dia harus dikuatkan agar bisa bertanggung jawab dengan kesalahannya itu. Nah, itu kalau posisinya guru sebagai manajer. Dan diharapkan kita sebagai guru selalu bisa untuk memposisikan diri sebagai manajer bagi peserta didik atau guru kita. Baik. Nah, ini adalah keyakinan kelas sebagai guru. Keyakinan kelas ini dibutuhkan untuk mengontrol siswa. Karena di dalam keyakinan kelas itu nanti akan ada kesepakatan-kesepakatan yang akan dibuat oleh siswa bersama guru, dan itu nanti akan menjadi tolak ukur dari perilaku siswa di dalam kelas itu. Ini adalah keyakinan kelas yang saya contohkan. Silakan teman-teman. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena selama ini kita memahami peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat universal, jadi secara umum, tidak berbahasa negatif, bahasanya selalu positif ya. Dan berasal dari jumlah pendapat dari seluruh anggota kelas. Jadi beda-beda, bisa jadi kelas 9A, 9B ini beda, 9C beda lagi. Kemudian keyakinan kelas ini adalah untuk seluruh anggota kelas, untuk bertanggung jawab. Sedangkan kalau pelanggaran itu biasanya dari atas ke bawah, ya, dari sekolah, dari pimpinan sekolah, dari pemangku kepemimpinan sekolah untuk seluruh warga sekolah, dan bersifat memaksa kalau orang kurang. Kemudian kita lanjutkan dengan seperti apa, bagaimana caranya membentuk keyakinan kelas. Nah, yang pertama yang harus dipahami adalah keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Jadi kalau misalnya ada peraturan tidak boleh membawa sama sembarangan, maka keyakinan kelasnya adalah jaga kebersihan. Kemudian berupa pernyataan yang universal, utamakan kebersihan, kedamaian. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif dan sedikit saja, nggak usah banyak banyak, biar nggak lupa. Kemudian sesuai juga dengan kondisi kelas. Sebabnya tadi saya katakan bahwa keyakinan kelas di setiap kelas itu bisa berbeda satu sama lain. Dan ini adalah hasil dari curah pendapat seluruh keluarga kelas. Jadi seperti, nah ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat di 9A. Kalau di apa namanya di tadi itu ya, ya ini itu bawahnya ada di pada saat pembentukan keyakinan kami
semua. Ini prosesnya seperti ini. Pertama, kita bagikan kertas-kertas untuk mereka menuliskan keyakinan kelas mereka. Satu anak itu satu kertas. Kemudian, setelah mereka menuliskan keyakinan di kertas, saya buat di kertas warna-warni Bapak Ibu supaya menarik. Nah, kemudian setelah itu ditempelkan di depan. Ya, kita saksikan. Foto ini. Jadi ceritanya itu kalau kita mereka sudah menuliskan satu keyakinan kelas yang mereka yakini, mereka akan mengadakan di depan. Selanjutnya diseleksi, kalau ada dua maka ini satu saja. Itu nanti akan didapatkan keyakinan kelas 9A. Jadi ada beberapa keyakinan kelas dan setelah itu sebagai kita menjawab mereka kita minta untuk menandatangani kehadiran pada saat membuat keyakinan kelas. Jadi mereka benar-benar diajarkan atau dituntut untuk bisa bertanggung jawab dari keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Tadi kalau lanjutkannya ke slide selanjutnya. Nah, kalau keyakinan kelas sudah terbentuk, maka ketika terjadi masalah pada diri murid, kita lakukan dengan segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi itu adalah sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Atau bertanggung jawab karena mereka sudah membuat keyakinan kelas. Lalu apa saja yang dilakukan? Yang pertama adalah menstabilkan emosi dari murid yang bersalah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah dari kesalahan mereka. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan dari tindakan yang dilakukan oleh murid tersebut. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Ini kita lakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seorang guru ketika menstabilkan identitas siswa yang bermasalah itu dengan mengatakan beberapa kalimat yang berbeda. Kalau ini kesalahannya yang memang ini yang maksudnya yang tidak terlalu ya. Kita bilang, oh bersalah itu wajar. Orang bisa berbuat kesalahan. Dan kalau misalnya dia bersalah pada satu dunia itu, sebetulnya mengatakan seperti itu. Itu wajar kalau seperti itu. Tapi ini adalah pertanyaan. Ayo Pak, itu adalah stabilitas identitas. Lanjut ada yang kedua. Eksekusi kedua begini. Baik, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kalau kita sudah menstabilkan siswa, maka kita melakukan validasi tindakan yang salah. Ya, ini berdasarkan prinsip
seperti itu. Kalau tidak restitusi. Nah, ini adalah contoh kasus. Contoh kasus penerapan tidak restitusi. Bebas saya, karena pada saat pelajaran IPS itu mempresentasikan materi tentang perubahan sosial dan organisasi. Ada 2 orang siswa, namanya Yukian dan Syafri. Mereka ngobrol pada saat kemudian satu presentasi hasil kerja mereka. Dan ini adalah penyelesaian atau restitusi yang saya lakukan kepada mereka berdua. Apa kabar Jen, Syafri? Baik Bu. Maaf Bu, kenapa ya dipanggil? Tapi tahu nggak? Nggak tahu. Sudah kita ingat kemarin kita pelajaran IPS kan presentasi ya. Dan aku kelompok 1 kemarin sedang mempresentasikan materinya kemarin. Sebenarnya kamu sendiri udah mau berani. Itu ya, itu. Syafri dan Jen ngobrol pada saat mempresentasikan. Enggak Bu, presentasi tidak Bu. Terus mereka ada PPI. Ya, baik Bu. Kami juga tidak bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Jadi sebenarnya kalau misalnya itu perbuatan tidak baik itu salah itu manusiawi. Ibu juga suka ngobrol, gitu ya, ngobrol dan rumah itu sesuatu yang asik kan ya. Nah, tapi tetap kita harus tahu ya apa yang kita ngobrol. Sebenarnya ibu yang tahu juga cuma kok kasih sekali ngobrol. Supaya itu menghubungi mereka menghubungkan acara berdasarkan. Baik, Syafri, Jen, menurut kalian ada tidak solusi dari membicarakan hal seperti ini supaya tidak mengganggu teman yang sedang presentasi? Ada Bu, kita membicarakan lebih baiknya itu kemudian istirahat. Biar tidak Berusaha ya dan kalau membicarakan tentang program kelas seperti tadi yang ada samaan itu bukan mampu aku bicarakan harus dengan seperti ini ya. Jadi menurut kalian itu sudah dapat ini sudah dapat solusinya kan? Terus kalian sih tidak ya masih terus kalian yang bilang bersikap baik pada saat presentasi yang komunikasi yang seperti saling menghargai juga Bu, sama saling menghormati juga Bu. Menurut kalian sikap seperti itu apa memang tidak buat sikap kalian Berarti Bu, kami juga ini dihargai sama orang lain kan sebaliknya juga dihargai kita itu masing-masing. Kalau kita presentasi terus ada yang mereka kan tidak terlihat tidak disimak presentasi gitu kan. Lalu saya sih sebenarnya saya bisa melihat ini nanti ke depannya ingin menjadi guru yang seperti apa sih? Sebenarnya aku tuh pengen jadi murid yang menghormati guru, menghargai orang lain, sekali belajar. Jadi sudah ketemu solusinya bahwa kalian ini bisa menjadi murid yang sangat Lanjut Pak Budi. Itu tadi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, sudah sampai pada menanyakan keyakinan. Kemudian mereka sudah bisa menyimpulkan seharusnya apa yang dilakukan oleh mereka agar sesuai dengan keyakinan yang sudah mereka berbuat. Nah, demikian Bapak Ibu budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas 9A. Kemudian materi ini yang didiseminasikan pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Dan ini adalah tugas kami TGP angkatan 9 pada modul 1.4.9. Kemudian di sini ada hasil dari semuanya dalam menerapkan program disiplin positif dalam guru memiliki standar kebudayaan profesional dan sosial yang baik. Guru mampu merefleksikan
Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Kepala. Terima kasih banyak Pak Haji dan Bunda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Haji dan Bunda yang telah begitu luar biasa. Kalau siang ini kita perhatikan bersama destinasi dari mereka berdua, satu CGB angkatan 9 ya Pak ya. Jadi kalau hal yang disampaikan bermanfaat betul-betul bisa kita terapkan. Sebenarnya karena kita semua ilmu yang sudah dipelajari mereka berdua selalu mau berbagi dengan kita dan menjadi motivasi, semangat sekaligus semua. Kalau seperti ini kan kita kayak disiplin, ya kan? Menyuruh siswa untuk disiplin, maka bagaimana yang cepat misalnya, atau mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu semua. Kalau Ibu, benar? Silakan Bruno, ada yang mau disampaikan. Mungkin ada permasalahan yang seperti si buah makanan seperti ini, satunya kayak gini, tapi pemahaman seperti ini. Mungkin silakan Bruno. Ibu juga. Bisa jadi ibu itu BK, ibu BK. Jadi keyakinan kelas itu intinya kesepakatan kelas ya Bu ya, yang ujungnya nanti bisa membawa budaya positif yang menyebabkan kondisi kelas menjadi kondusif untuk pembelajaran. Iya. Silakan. Saya silakan dulu. Ya, terima kasih Bu Rida dan Pak Budi. Materi hari ini sangat bagus sekali dan memberikan kesadaran untuk kami guru untuk tidak gegabah dalam mengambil tindakan tindakan politik. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita ketika menghadapi siswa yang mungkin ya tadi kasusnya sudah kita omongin, sudah memberi komitmen, cuma namun di kemudian hari itu dilakukan kembali. Baik, langsung saya tanggapi terima kasih atas waktunya. Jadi kalau misalnya kita menghadapi siswa yang sudah bersalah, kasih tahu, ulang lagi sampai kita bosan. Kita lihat dulu, kita dalami dulu. Ini sebenarnya hanya kebutuhan dasar ini tadi apa yang dia lakukan? Apakah rasa senangnya? Apakah dia senang kalau berarti jadi di rumah kurang senang gitu? Atau misalnya dia ini begitu karena dia lapar, sebab ini karena dia lapar. Kemudian kalau kemungkinan dia kurang kasih sayang gitu. Ya, jadi kalau misalnya dia kurang kasih sayang, dia kelihatannya berperhatian. Jadi yang pertama yang harus dibagi adalah memikirkan apa yang dia ingin dapatkan. Setelah itu, ya ketika ada nantinya tadi kalau masih muda, itu memang perlu juga biasakan dengan orang tua. Karena kalau misalnya kita sendiri kita sudah tahu budaya kurangnya apa, itu kalau orang tua sendiri juga tidak tahu, ya itu seperti dalam kewenangan gitu. Jadi kita harus ada biasakan dengan orang tua. Kemudian setelah itu yang kedua itu
Seperti itu. Silakan kalau dia ada tambahan. Bagaimana? Mereka cukup? Terima kasih juga tambahannya. Terima kasih Bu Retno. Tanggapan Bu Retno luar biasa. Ini pertanyaannya bagus ya. Disinilah peran kita betul-betul berperan. Ya. Peran kita sebagai guru betul-betul disinilah peran kita sebagai guru sekalian. Artinya jangan sampai bosan kita. Kesalahan itu lumrah sebetulnya. Lumrah dilakukan oleh setiap manusia, apalagi itu anak didik. Ya. Hari ini dia berbuat salah, besoknya dia tidak berbuat lagi. Kemudian besok lagi berbuat lagi, sadar lagi, berbuat lagi, sadar lagi. Itulah manusia. Uniknya manusia itu di situ, Bapak Ibu. Ya. Uniknya manusia itu memang. Nah, betul kata Bu Rida tadi. Maka di sini kita posisi kita baik sebagai guru pada umumnya atau sebagai wali kelas atau sebagai guru penggerak dalam sebuah lembaga sekolah, maka di sini kita ada peran. Peran pertama kita, apakah kita sebagai guru umum atau sebagai wali kelas? Kalau kita sebagai wali kelas, maka kita segera bertindak. Apa tindakan yang kita lakukan? Panggil anak tersebut. Ya. Panggil anak tersebut, kemudian kita ajak ngobrol, berdialog. Maka di sini peran restitusi berjalan. Segitiga restitusi berjalan. Kita panggil anak tersebut, kita ajak berdialog. Kira-kira dia kelemahannya posisinya di mana? Apakah dia kelemahannya seperti Bu Rida bilang tadi? Dia kurangnya ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Apakah dia kebutuhan kasih sayangnya? Apakah dia kebutuhan penguasaan yang tidak terpenuhi? Apakah kebutuhan sarana pangan yang juga tidak terpenuhi? Mungkin itu bisa terjadi pada anak tersebut. Sehingga muncullah kesalahan yang berulang lagi. Intinya kita perlu ada konsisten yang bosan-bosan bisa mengingatkan, baik kepada siswa kita atau kita sesama rekan guru. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Bolehkah sudah cukup atau masih ada yang mau disampaikan? Ya, Bu Iris, Bu Erna, silakan Bu Erna. Baik, Pak Budi dan Bu Rida, di sini saya mau menanyakan bagaimana cara kita sebagai guru menghadapi anak di kelas itu yang berkelompok, sistem pertemanannya baik itu belajarnya dalam temannya seperti itu. Ada lagi ditujukan kepada Bu Rida apa saya? Ada dua kali. Saya menanyakan yang pertama ya. Dari pertanyaan Bu Erna, bagaimana kalau seanak itu dia melakukan kesalahan yang sifatnya berkelompok ya? Pada dasarnya sama seperti tadi, ya. Kita coba panggil mereka, diajak berdialog, ya. Kenapa sih? Ya. Jadi permasalahan yang dilakukan oleh siswa kita, apapun bentuk permasalahan yang beragam, walaupun beragam permasalahan di siswa kita usahakan dulu untuk berdialog dengan mereka. Kita panggil mereka pada suatu tempat, apakah di ruang guru atau di lain atau di mana ya. Kita panggil mereka, apa sih permasalahannya? Ya. Tetapi nanti kita bilang, ya, buana. Misalnya terjadi geng-geng ya, berkelompok. Dialognya jangan sekaligus. Jangan sekaligus dialognya. Jangan untuk kelas panggil, jangan. Per kelompok ini. Kita panggil dulu per kelompok. Nah, setelah kita mengidentifikasi masalah dari yang mereka lakukan, kemudian kita langkah kedua berkolaborasi dengan guru. Ini langkah kedua. Kita lakukan kerjasama setelah kita mengidentifikasi permasalahan yang geng-geng tadi. Kemudian Ibu Erna melakukan kolaborasi kerjasama dengan sesama kita guru bermusyawarah di ruang guru atau di mana kita bermusyawarah. Di sana kita libatkan wali kelas, libatkan guru, libatkan wali kelas, libatkan suaka atau nanti dulu ya, waka dulu ya, dewan waka dulu kita libatkan. Nah, setelah terakhir baru kita kepala sekolah. Kita musyawarah mencari solusi sebaiknya bagaimana. Nah,
kita berdialog, bersuara. Setelah kita berdialog dengan siswa yang bermasalah, kita identifikasi permasalahannya. Kalau itu mantap tidak bisa kita selesaikan, kita akan bersuara dengan dewan guru. Kemudian kita keluarkan di forum itu, kita mencari solusinya bagaimana. Nah itu saran yang saya bilang, ya, karena ini sifatnya keinginan ada banyak, bukan politik, ya. Kita cari solusinya bersama, kita bersuara. Jangan langsung mengambil keputusan. Ya sepihak, maksudnya kita berkolaborasi dengan guru, kita bersuara, mencari solusi terbaik bagaimana. Nah di sana lebih baik lagi kalau seandainya sudah ada. Nah setelah itu, setelah ada musyawarah kemudian ada solusi, ya maka nanti akan kita libatkan. Kita libatkan masih posisi masih musyawarah kedua kita libatkan wali murid dan juga ada wali kelas di sana, ada wali murid, ada wali kelas dan pimpinan. Kita mencari solusi keduanya. Ini jadi segitiga restitusi dilakukan oleh semua pihak. Ya. Nah setelah itu baru nanti kita menunggu kesepakatan dan keputusan dari pimpinan sekolah. Ya. Seperti apa? Kalau itu kasusnya masih sifatnya non kriminal, ya masih sifatnya kenakalan di dalam sekolah, maka masih di lingkup lembaga. Tetapi kalau itu sudah kriminal, maka ini agak sedikit melebar. Kita libatkan pihak berwajib. Ya, kalau itu sifatnya kriminal, ya mungkin itu saja dari saya sebelumnya. Silakan mereka Bapak Edi. Maka kita memang sering menghadapi siswa-siswa yang dan besi jadi satu orang. Kalau nggak besi di luar nah itu sebenarnya namun ya kita akan selalu dekat dengan orang yang berfrekuensi dengan kita. Jadi kalau saya ketemu sama anak-anak yang seperti itu, awalnya ya kita ada ngobrol aja. Jadi biasanya mereka kalau sudah beberapa orang itu berapa lagi, nanti mereka akan dominan. Kalau seperti ini ya dia ngobrol kelompok nanti apalagi buat teman-teman. Kalau sudah satu dia ngobrol, tapi yang lain kan juga ngobrol memang tidak bisa menuntut orang lain seperti kita. Jadi nggak apa-apa beda-beda, tapi kita saling menghormati. Jadi kalau seperti itu, kalau memang misalnya pengennya sama ini yang satu frekuensi sama dia yang besti yang bisa jalan-jalan, yang apa-apa. Jadi selama mereka bisa menghargai dan tidak menyakiti kelompok yang lainnya. Atau bisa jadi bisa juga dilakukan suatu saat itu untuk mengadakan acara lain, untuk meminimalisir kesenjangan di antara geng girls biasanya para siswa-siswa yang mulai berkarir seperti itu ya. Kalau seperti itu pengennya jadi orang aku. Jadi kalau mereka sudah lakukan tidak akan ini yang memang bukan apa namanya siswa yang lainnya. Itu namanya begini. Bagaimana pasti intinya motivasi untuk memberikan dan untuk tidak menjadikan begini karena khawatir nanti eksklusif gitu ya Bu, karena ya bersikap sosial yang ada. Kita cuma sampai di sini Bapak Ibu ya. Dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu CGB Angkatan 9 luar biasa ilmunya. Semoga ini menjadi cerminan bagi kita semua untuk menanamkan yang lebih positif yang kita inginkan bersama-sama. Karena kita tutup acara kali ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan foto bersama Bapak Ibu.
tuanya semua kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kau curahkan. Ya. Silakan kalian curahkan ya usulan kalian buat keyakinan kelas. Tuliskan, curahkan di sini warga sekolah. Saya sebagai guru dan kalian sebagai murid juga kita sama-sama mentaati keyakinan kelas. Ya, halo anak-anak, ini adalah beberapa hasil yang sudah kalian curahkan pada musyawarah kita, yaitu tentang keyakinan kelas di kelas 9. Hasil curahan kalian dari sejumlah ini mengkerucut menjadi 7 poin, dan 7 poin ini kalian tuangkan dalam bentuk karya seperti ini, maka terjadilah bentuk seperti ini yang indah. Ya, ini adalah hasil curahan keyakinan kelas buat kelas 9. Nah, artinya kalau ini sudah terwujud menjadi 7 poin keyakinan kelas, artinya apa artinya? Artinya ya harus dilaksanakan. Siapa melaksanakan? Siapa yang melaksanakan? Semua yang ada di kelas 9C ini dan juga semua warga sekolah SMP Negeri 3 kan? Khususnya buat kelas 9C. Ya, artinya kalau sudah terwujud keyakinan kelas menjadi 7 poin, maka 7 poin inilah yang harus kita amalkan. Terus setelah itu harus kita sepakati. Sepakat nggak dengan 7 poin ini? Sepakat tidak? Tidak perlu ditambah lagi. Ya, artinya kalau melanggar, ya ceritakan dengan wali kelas kalian. Ya, baik. Untuk memenuhi kesepakatan kita tentang keyakinan kelas di 9C, artinya semua yang ada di kelas 9C ini harus bertanggung jawab, termasuk Bapak sebagai guru. Nah, bagaimana bentuk tanggung jawabnya? Mari kita tuliskan tanda tangan kesepakatan kita, kesepakatan kalian. Masing-masing anak menuliskan tanda tangan di sini. Terserah posisinya di mana. Silakan gunakan spidol dari sini. Silakan. Nanti Bapak datang juga. Satu persatu, urutan. Tanda tangan. Nggak usah, tanda tangannya. Ya, terima kasih. Lanjut. Lanjut semua siswa. Muter. Ya. Ya. Lanjut. Tanda tangan. Ayo. Lanjut. Jalan kaya. Lanjut. Ayo lanjut, silakan. Lanjut.
Ikan cepat, ikan gabus. Lanjut. 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 Tolong Rizky buatkan lagi buat judul di sini. Keyakinan keras. Tulis ya. Silakan. Buat judul ini. Lanjut. Silakan. Silakan. Buat judulnya keyakinan keras. Lanjut. Lanjut. Selanjutnya. Selanjutnya sudah semua. Kalau sudah yang terakhir Bapak. Baik anak-anak, nampaknya kita sudah di penghujung ya. Jadi alhamdulillah keyakinan kelas di kelas 9C sudah menghasilkan sebuah kesepakatan. Dan nah, wujud kesepakatan kalian sudah menuangkan masing-masing anak tanda tangannya di sini. Berarti ini sudah menjadi keyakinan kelas yang harus dilaksanakan. Baik anak-anak, alhamdulillah acara demi acara kita tentang keyakinan kelas di 9C sudah selesai, dan selebihnya sekali lagi Bapak ingatkan, mari kita melaksanakan, mengamalkan apa yang sudah kita yakini, apa yang sudah kita kesepakati di keyakinan kelas ini di 9C. Mudah-mudahan kelas 9C akan lebih nyaman belajarnya, lebih baik belajarnya, kalian juga lebih semangat belajar. Ya, tidak ada kata-kata malas, kemudian juga sesuai apa yang kalian 7 poin yang sudah kalian kesepakati tadi. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan kelas 9C akan menjadi contoh yang lebih baik lagi. Ya, alhamdulillah. Ya, baiklah, sebelum acara ini kita tutup, Bapak selaku guru, calon guru penggerak angkatan 9 dan juga sekaligus sebagai guru di SMP Negeri 3 Kalianda mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini, pada
pada pagi hari ini juga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.